Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai dari muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Kemudian dari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 muatan pembelajaran IPS memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Nah, di muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, kita akan mempelajari kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Nah, apakah kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat menjadi kewajiban masyarakat. Karena lingkungan hidup yang sehat akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Nah, contoh kewajiban menjaga lingkungan diantaranya yang pertama adalah mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Kemudian, membersihkan selokan. Dan masih banyak kewajiban lain tentang menjaga lingkungan. Tentunya kalian dapat menemukannya lebih dari 2. Nah, kemudian kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari juga jangan sampai kita lupakan. Nah, apa kewajiban sebagai negara dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama adalah kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk menghargai orang lain. Lalu yang ketiga adalah belajar dan menjaga kerukunan dengan teman. Yang keempat, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Nah, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Nah, cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan adalah yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau kita menanam pohon-pohon di sekitar rumah kita. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Nah, contoh kegiatan di lingkungan tempat tinggal diantaranya yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian kita juga dapat menanam pohon. Yang ketiga, kita selalu antri untuk membayar pajak. Lalu yang keempat, kita juga dapat melaksanakan kegiatan siskamlik untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Nah, warga masyarakat melakukan kegiatan tersebut
karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Lalu yang kedua, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan. Yang keempat, tuliskan beberapa contoh kewajibanmu menjaga lingkungan sekitar. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Nah, yuk kita membaca mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf hidup bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, di muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 mengenai kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Nah, bacaan tadi adalah termasuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Teks ini memiliki data dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, teks informasi dapat dipercaya oleh para pembacanya. Sifat informasi yang terdapat pada teks non-fiksi adalah nyata dan bersifat informatif. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi tersebut. Kata kunci adalah kata yang memiliki tempat yang istimewa dalam sebuah kalimat, paragraf, ataupun klausa. Kata kunci berfungsi sebagai petunjuk atau penghubung ke bagian yang lain dari bacaan yang sama. Mengetahui kata kunci dalam teks non-fiksi dapat sangat membantu
memahami informasi yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Teks non-fiksi menggunakan bahasa baku atau bahasa formal. Hal ini bertujuan memberikan kesan serius dalam menyampaikan informasi-informasi yang terdapat pada teks. Dengan demikian, pembaca akan menerima informasi dengan serius sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf yaitu adalah yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Biasanya kata tersebut diucapkan kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, tuliskan tujuan dari penggunaan bahasa baku atau bahasa formal pada teks non-fiksi. Yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia berdasarkan kata kunci. Kemudian di muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda sehingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena golongan muda menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangannya sendiri. Kemudian, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, lalu setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno dan Hatta setelah berdiskusi kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Kemudian setelah itu naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, setelah diketik, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, anak-anak, itulah perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kemudian di sini pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta dan pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan 3 makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu tuliskan dengan singkat perjalanan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kamu ketahui. Selamat mencoba dan tetap semangat. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.